Izin Pak, Ibu Triwartita Pak. Oh, Ibu Tri, ya oke. Dan. Cukup pas pesertanya Pak. Oh iya, alhamdulillah sudah cukup. Ada yang mau disampaikan Pak Topan? Boleh, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejahtera selalu untuk kita sekalian. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita ketemu dalam agenda pembelajaran agenda 3 ya. Baik teman-teman sekalian, terima kasih banyak Pak Taupan dan teman-teman evaluator telah beri kesempatan kepada kita semua. Terima kasih banyak anak-anakku sekalian ya, sudah hadir bersama tepat waktu 11 orang kita di kesempatan ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, karena baru pertama ini ya, pertama kali kita ketemu ya, ya, Ya Pak. perlu perkenalan. Izinkan Opa dulu perkenalan, baru teman-temannya, boleh? Silakan. Boleh Pak. Ya, di materi agenda 3 ini kedudukan dan peran ASN. Ya. Perkenalan saya sederhana ya. Nama saya Muhtar, sederhana saja. Mike Uniform Charlie Hotel Tango Alfa Romeo. Singkat namanya. Saya sama dengan Pak Topan, bekerja di BPSDMD Sulawesi Tengah, di Jalan S. Parman, nomor 67 Palu. Kemudian saya Wida Iswara, ahli media. Kemudian ya, kalau pangkat golongan baru 4C, baru mau naik 4D. Insya Allah. Ini nomor WA saya ketika teman-teman dianggap perlu ada mau konsultasi diskusi boleh. 0852 411 31165. Yang dua ini juga nomor WA. Cuma yang umum saya gunakan untuk pekerjaan pokok saya 1165. Kalau yang 0801 biasanya saya gunakan di profesi lain. Apa profesinya apa ini ya? Sebentar kita pelan-pelan. Yang jelas saya sama dengan kalian, pegawai negeri sipil. Alamat, ya kalau dulu alamat saya di BTN Petobo, kalau di KTP. Sekarang sudah, karena tahun 2018 ada apa ya, kejadian luar biasa di Petobo, di Palu ini ya, sempat saya menjadi kontraktor selama 1 tahun. Hebat dong Bapak ini, jadi kontraktor. Hebat? Ya. Tor itu orang, kontrak itu ngontrak. Jadi artinya saya ngontrak selama 1 tahun. Walaupun kontraknya di rumah anak sendiri, ya, itu hebatnya saya. Bisa ngontrak di kos-kosannya anak sendiri ya, sudah begitu. Namanya bisnis ya, biar anak kita tetap juga. Alhamdulillah ya, selama lebih kurang 2 tahun saya sudah tinggal di sini. Tetap juga BTN, ya, karena namanya pegawai ya kayak Opa ini pegawai perantau, ya, BTN bayar tapi nyicil, gitu. Betul nggak? Di Kelapa Gading, blok AP Alfa Victor 2729 Karanjalemba. Ya. Kenapa 2729? Ya kebetulan ada 2 rumah yang digabung. Ya, digabung di dapurnya, di depannya tidak. Oke, itu kira-kira perkenalan saya. Kalau status ya sudah pasti. So apa-apa begini, ya,
Alhamdulillah anak 5, semua sudah besar. Saya di rumah sini, ya, kadang-kadang bertiga, kadang-kadang lebih banyak berdua dengan Maha Tuhan. Karena anak-anak punya tempat semua sudah. Itu sekedar perkenalan saya. Saya ingin juga kenal-kenal anak-anakku sekalian. Ya, yang diperkenalkan sederhana saja, nama, asal instansi, alamat, kemudian daerah asal. Ya, nama, asal instansi, kemudian alamat tempat tinggal, daerah asal. Yang terakhir status. Wah, kenapa Opa tanya status? Ya, supaya saya tahu memanggil. Ya, Dokter Gigi Purwo ini Bapak atau Nyong, misalnya tuh. Saya tahu memanggil. Jangan tak salah panggil saya. Orang masih nona, saya panggil ibu, nanti bisa tersinggung. Gitu ya. Kemudian daerah asal ya, kita mau tahu juga apakah orang tuli-tuli semua. Walaupun sebenarnya tidak ada istilah orang tuli-tuli, tidak ada orang Palu. Karena KTP kita itu tidak ada KTP tuli-tuli. Ada enggak? Kartu tanda penduduk Republik Indonesia. Berarti semua orang Indonesia, cuma yang dimaksud itu lama berdomisili atau lahir di mana. Ada sementara saya menulis tentang menyangkut masalah persentase orang daerah asal di tempat penempatan dengan pendatang. Oke, baik, kita mulai. Jadi nama, asal instansi, alamat, daerah asal, dan status. Mulai dari Dokter Purwo. Silakan Pak Dokter. Izin Pak, Ya, perkenalkan Pak, nama saya Dr. Gigi Purwo Indra Praja Setiawan, biasa dipanggil Dokter Wawan. Awan. Ya, tempat kerja saya di Rumah Sakit Umum Hajar Subaidah Bantilan di Desa Malala. Awan. Terus alamat saya di Jalan Sona Nopi. Status belum menikah Pak. Daerah asalnya Pak Dokter? Dari di Tol-Tol juga Pak. Orang Tuli-Tuli, alhamdulillah. Ya. Biasanya kalau orang asli di sana tidak kemana-mana lagi. Ya, jujur saya katakan ini yang saya mau lihat, karena biasanya orang setelah diangkat tidak lama kemudian sudah alasan mau kembali ke kampung. Orang tua saya sudah tua. Iyalah, kalau namanya orang tua pasti sudah tua. Kalau masih muda bukan orang tua namanya. Oke? Kayak Open orang tua karena sudah tua. Ya, makasih banyak Pak Dokter. Makasih Pak. Lanjut, Mas Riani. Izin Pak. Perkenalkan, nama saya Mas Riani, biasa dipanggil Sri, asal instansi dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Toli-Toli, alamat Jalan Lanomi, Kelurahan Baru, Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli, status alhamdulillah belum menikah, daerah asal dari Kabupaten Toli-Toli. Terima kasih Pak. Alhamdulillah belum menikah. Ya. Kalau sudah menikah, alhamdulillah sudah menikah. Aduh, dia suka. Disyukuri semua Pak. Oh iya, Nona Mas Riani. Siapa gadisnya sana perkebunan, Mas Riani? Pak Nasir Pak. Nasir. Nasir Demarumo. Saya kalau lihat mungkin kenal, karena Opa juga ini dari perkebunan. 2010 baru jadi Deswar. Oke, makasih banyak Nona Mas Riani. Lanjut, Wanda. Wanda. Mohon izin Pak. Ya. Perkenalkan nama saya Wanda dari instansi UPT Puskesmas Binontoan, asal dari Kota Raya, status belum menikah. Nona Wanda. Ya, makasih Nona Wanda. Lanjut, Wirianti. Mohon izin Pak. Ya, monggo. Nama saya Wirianti, instansi Rumah Sakit Umum Haji Subaidah Bantilan, Desa Malala Pak. Asal Kalangkangan, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli Pak. Status sudah menikah. Sudah menikah. Ya. Alhamdulillah. Ibu Wirianti. Kasih Bu Wirianti. Lanjut, Nia Heriani. Ya, mohon izin Pak, perkenalkan. Saya Apoteker Nia Heriani, sekarang bertugas di UPT Puskesmas Kota,
alamat di Jalan Waani nomor 4, Kelurahan Baru, daerah asal dari Sulawesi Selatan, tapi sudah di Toli-Toli, Pak. Status belum menikah. Oh, Nona. Nia. Di Sulawesi Selatan di mana, Nia? Di Sopeng, Pak. Oh. Oke, makasih Nona Nia. Terima kasih. Lanjut, Trisno. Masih mute. Trisno. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Mohon izin, Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Trisno, umur saya 30 tahun, Pak. Background pendidikan saya profesi nurse. Alamat saya Jalan Sonanopi. Saya domisili asli dari Kabupaten Toli-Toli, Pak. Tempat kerja saya di UPT Puskesmas Kayu Lompa, Pak. Di mana Kayu Lompa itu? Daerah Basidondo, Pak. Oh, iya, masih dalam. Oke. Status Trisno. Belum menikah, Pak. Belum. Menuju halal, Pak. Ya, insya Allah. Amin. Yang Trisno sedikit lagi. Mudah-mudahan ada SKPNS, sudah ada SK Pak Imam juga. Amin, Pak. Nanti biar saya cuma diundang turut mengunyah. Iya. Biasa dilibatkan di undangan kita kan ada berapa itu? Turut mengundang, saya turut mengunyah. Iya. Ada teman juga itu tidak jadi dia menangis dia. Kenapa? Karena di situ ditulis Pak Kades, Pak Imam, salah ketik orang. Dia tulis turut menunggang. Dia bilang, aduh, tidak mau kami masa Pak Kades dengan Pak Imam turut menunggang. Itu baca baik-baik undangan itu. Oke. Oke, Tris ya. Ya, kasih. Lanjut, Bella Safitri. Izin Pak, Ya, saya Bella Safitri Latoale, asal instansi UPT Puskesmas Kota, status belum menikah, daerah asal Toli-Toli. Iya. Nona Bella, banyak orang kesehatan ini Pak Topan. Aman kita kalau ke Toli-Toli ini. Kalau cuma flu tinggal cari orang kesehatan. Ya, karena Opa biasanya biasa Opa ini masih puber, ya. Masih puber. Biasa kalau perjalanan jauh-jauh puber Opa. Tahu puber? Ya flu barat. Biasa flu barat. Jadi biasa Opanya kalau jauh perjalanan puber, puber lagi saya. Cari orang kesehatan. Maksudnya flu barat ya. Lanjut, Andrika. Ya, mau izin Pak. Iya, nama saya itu di Rumah Sakit Umum Haji Subaida Bantilan di Desa Malala. Alamat saya di Desa Obu Gasang, Kecamatan Rondo, Kabupaten Toli-Toli. Status sudah menikah, Pak. Alhamdulillah, Bapak Andrika. Kemudian daerah asalnya Andrika? Daerah asal, iya Pak, Toli-Toli, Kecamatan Rondo, Pak. Oh, alhamdulillah. Pak Andrika, nah itu kan keren kalau dengan Pak Andrika itu. Sedikit lagi Trisno jadi Pak Trisno, mantan Wapres. Ya. Lanjut, Triwardita. Oh ini yang tadi yang mana sih? Silakan Tri. Mohon izin Pak. Ya, monggo. Nama saya Triwardita Bandi, Sarjana Pertanian, asal instansi sama dengan Ibu Mas Riani di Dinas Perkebunan dan Peternakan. Lanjut. Daerah asal campuran Pak. Kalau Mama di Sulawesi Selatan, Papa memang di Toli-Toli Pak. Tapi tetap ikut Papa di Toli-Toli. Iya, sudah menyatu Toli-Toli. Iya, sudah menetap di sini Pak. Sudah lama. Atau Tri lahir di mana? Di Toli-Toli atau? Kalau lahir di Pak, di Sulawesi Selatan. Di mana Sulawesi Selatan? Di Kabupaten Baru Pak. Dekatan kita. Saya di Pangkep, Bakang. Oh, iya. Kalau saya banyak di Baru. Oke, statusnya Tri? Kalau status belum menikah Pak. Nona Tri. Iya. Ini Tri, saya kira orang Jawa. Biasanya kalau Tri anak ketiga, betul Tri? Iya betul Pak. Ini kan orang ketahuan disebut dirinya. Oh saya anak ketiga, Triwardita. Oke, makasih Tri. Terima kasih Pak. Ya, lanjut Irawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak, nama saya Irawati Abdul Qadir Tihila. Asal instansi saya Rumah Sakit Zubaida, Rumah Sakit Umum Haja Zubaida Bantilan. Alamat tempat tinggal saya itu di Desa Kayu Lompa,
Karena saya bertugas di Malala, jadi saya tinggal di Malala. Dan daerah asal saya itu dari Buol, Pak. Status alhamdulillah sudah menikah. Irawati. Tunggu dulu, rumah sakit apa yang sebenarnya di Toli-Toli? Atau namanya Kenapa, Pak? diganti? Di Toli-Toli rumah sakit apa? Rumah sakit umumnya? Apa namanya? Rumah sakit umum? Mokopido. Oh, Rumah ya. sakit umum Mokopido. Tidak ada di tugas sana ya? Semua ditugas di rumah sakit baru ya? Iya. Irawati. Tidak pernah ketemu dengan saya Irawati? Atau ada yang mirip? Kalau dari namanya mirip, Pak. Enggak, kalau model pakaiannya saya pernah ketemu waktu bawakan materi Toli-Toli. Dari mana Irawati? Dari Al-Wahdah? Enggak, Pak. Oh, saya kira dari Al-Wahdah. Kebetulan kalau Al-Wahdah di Makassar itu ustazanya saya punya adik. Oke, Oh, iya. terima kasih Irawati. Terima kasih. Iya, Pak. Lanjut, Dokter Peranita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dr. Veranita, asal instansi dari UPT Puskesmas Binuntuan. Alamat saya di BTN Moi Pos, Blok A nomor 1. Status saya sudah menikah, daerah asal dari Toli-Toli. Ibu Dr. Veranita. Ya. Alhamdulillah kita sudah saling mengenalnya. Ya, penting karena teman-teman kan ke depan aktualisasi nilai terakhir. Nilai apa yang kita terapkan, kalau kita sudah berkenalan, ya diharapkan bisa harmonis. Baik, teman sekalian, kita masuk ke agenda 3 ya. Saya jelaskan sedikit bahwa pelatihan yang kita lakukan sekarang ini kan, kalau dulu anak-anakku sekalian ini, ya pelatihannya klasikal. Kalau sekarang ini lebih kepada blended learning. Ada juga pelatihan namanya distance learning atau darurat learning. Nah, itu biasa dilakukan ketika kondisi darurat kayak kemarin pandemi. Tidak pernah kita ketemu sekalipun, semua lewat Zoom. Nah, sekarang blended ini ada distance learning-nya, ada klasikalnya. Jadi nanti ada teman-teman yang ke Toli-Toli nanti memberikan pelajaran di klasikal. Kalau secara jadwal bukan saya, ya, tidak ke Toli-Toli saya. Walaupun saya maunya mau ke Toli-Toli juga, tapi mungkin dalam kegiatan lain. Nah, teman-teman sudah lulus di emosi ya. Apa emosi itu? MOOC. Masih ingat? Biasa orang sudah lulus di sekolahnya, lupa sekolahnya. Masif open Online course. online course. Pembelajaran mandiri. Jadi kalian ini orang-orang hebat. Seleksinya juga masuk jadi pegawai mandiri. Sekolah lagi, pembelajaran mandiri. Kami hadir fasilitator ini hanya memberikan pendalaman dan penguatan materi yang pelajaran yang kalian sudah pelajari. Nah, itu. Jadi kami tidak berteori ya. Makanya kalau dulu ini materi ini satu agenda 2 mata pelatihan ini dibawakan biasanya 4-5 hari. Kalau sekarang hanya 2 JP tambah 3 JP. Kenapa? Ya karena tidak berteori lagi kita. Kalian sudah lulus. Tinggal kita mau lihat pendalaman dan penguatannya. Ya. Jangan nanti dia bilang, ini pokok mengajar cuma kayak lari lewat begitu. Habis itu selesai kasih tugas. Iya, karena kalian sudah lulus. Nah. Berakhlak. Sudah pernah dengar berakhlak? Ini sebuah komponen nilai yang luar biasa kalau menurut saya. Kenapa? Karena yang meramu ini adalah hebat. Berakhlak. Kemarin sudah belajar ya, berakhlak. Kalau dulu aneka itu bisa dibalik-balik. Ya. Akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, ya, anti korupsi, aneka. Bisa saja dibalik-balik duluan yang lainnya. Ya. Karena semua bisa punya makna. Aena ada maknanya, naeka ada maknanya kan. Akena juga ada maknanya. Tapi kalau berakhlak ini kapan Anda bolak-balik tidak bermakna.
Sehingga memang harus kita dahulukan berorientasi pelayanan. Kita bisa berorientasi pelayanan kalau kita punya akuntabel, kompeten, dan dalam melaksanakan komunis. Kita loyal, kemudian mengikuti perkembangan, adaptif, dan terakhir tidak akan bisa selesai pekerjaan itu tanpa kita berkolaborasi. Nah, sehingga digagaslah employee value proposition atau employee branding ASN, bangga melayani bangsa. Sama kalau yang dipelajari dalam orang-orang yang nilai religi yang bagus, bangga jika berbuat, bangga melayani bangsa. Temannya, nah kemudian nah ini persamaannya saja, oke. Sebentar kita ada tugas ya, nah, kita diskusi belajar dulu tentang manajemen ASN, ya. Nah, teman sekalian, kalau melihat perkembangan ya, kondisi manajemen ASN kita, sekarang pasca pandemi ini, maaf kalau saya katakan pasca pandemi karena mulai longgar ya, walaupun sebenarnya masih ada namanya COVID, tapi kan sudah bukan lagi pandemi, kata orang sudah endemi. Orang pertanian tahu itu apa endemi itu. Jadi masih lemah sistem birokrasi kita. Ya. Itu kondisi manajemen ASN saat ini, di mana kita lihat pelayanan sektor publik itu belum sepenuhnya berkualitas dan memuaskan publik. Masih kita dengar di mana-mana keluhan-keluhan, ya, keluhan-keluhan para orang yang dilayani. Kemudian dituntut adanya namanya terobosan inovasi dalam rangka pengembangan manajemen kepegawaian versus manajemen ASN. Diharapkan nantinya terjadi pelayanan sektor publik berkualitas, itu kondisi manajemen ASN diinginkan. Syaratnya apa? Harus profesional, berkarakter, ya, dengan birokrasi berkelas dunia. Luar biasa di birokrasi berkelas dunia. Masih ingat apa yang dimaksud dengan manajemen ASN? Masih sedikit, Pak. Ya, silakan. Kita resen kalau memang ini ya. Apa yang Anda ketahui tentang manajemen ASN? Jadi pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang pertama profesional, memiliki nilai dasar, punya etika profesi. Yang penting ini bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN. Karena kan masih banyak sekarang ya, saya bukan menuduh. Dikira ASN tapi dia juga berpolitik. Ya. Kita harus bebas dari intervensi politik. Nah, kalau kita berani berpolitik, resikonya tinggi. Kalau pas yang kita agung-agungkan kita dukung menang, ya mungkin langsung jadi pejabat ya. Tapi kalau pas yang bukan dipilih, jatuh di gumbu-gumbu. Jatuh di PC-PC tuh. Bersih dari praktek KKN. Waduh, memang ada aturannya nih KKN. Tapi katanya sekarang bukan KKN lagi, tapi NKK. Apalagi NKK itu apa? Kolusi korupsi nepotisme dihindari, tapi NKK yang biasa muncul. Apa NKK? Narik konco-konco. Ini sampean, Renese, ya, aku yang UGM,
Nah, kita bantu Pak Mana kalian alumni UGM? Saya jadi pimpinan mendekat semuanya. Ya. Itu yang terjadi, tapi resikonya kalau itu berarti kita tidak bisa profesional kalau kita masih memiliki lambang-lambang bendera segala macam. Gitu ya. Teorinya begitu. Nah. Sehingga dalam pengelolaan ASN ini dikenal ada namanya merit system. Itu dalam pasal 1 Undang-Undang ASN tentang ketentuan umum. Apa sih merit system itu? Kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil, wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecacatan. Ya. Kalau orang dulu mau jadi pegawai negeri, ambil dulu KTP di tempat mana kita mau lamar. Makanya tahun berapa itu di Sigi ada ketambahan penduduk hampir 1.000 orang. Tiba-tiba KTP keluar hampir 1.000 orang. Begitu habis seleksi CPNS, hilang semua yang tidak lulus. Nah pertanyaannya, sekitar 900 lebih itu tidak dicari mana orangnya, mana bukti pajaknya. Itu kan merusak sistem. Nah, sekarang terserah orang dari mana, kalau lulus di Toli-Toli, ya di Toli-Toli tugas. Nggak ada lagi istilah buol ya. Kalau dulu buol itu bukan untuk orang lain. Sekarang buol tetap, tapi boleh untuk orang lain. Itu namanya merit system. Jadi saya tidak usah takut-takut mengaku saya dari daerah asal, dari mana, tidak ada masalah. Kalau dulu kapan Anda bukan orang pribumi di situ, aduh, siksa. Sekarang tidak ada masalah ya. Oke. Jadi manajemen PNS itu mulai diatur tentang penyusunan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat jabatan, pengembangan karir pola karir, masalah promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian tunjangan, penghargaan dan perlindungan, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, ya. Kemudian tentang disiplin, ya. Diatur tentang disiplin dan manajemen ASN. Makanya kalian juga teman-teman ingat dalam diskusi nanti tolong ada raisen yang mau bertanya, menanggapi, karena kita ukur dari itu tentang kedisiplinan. Daftar hadir jangan lupa ya. Daftar hadir jam 7 pagi harus sudah isi daftar hadir, kemudian jam 3 sore harus isi. Jangan lalai. Karena saya buka, kalau saya menilai, kalau saya cari kedisiplinan, kalau sudah ada 3 dari 7 daftar hadir, sudah 3 coret merah terlambat, itu sudah ambruk itu. Saya sangat bangga lihat orang kalau sampai selesai tidak ada dia punya coret merah atau cuma 1. Wah, luar biasa. Ada orang baru 7 hari orang pelatihan, sudah 5 dia punya coret lambat. Berarti ini tidak cocok dia jadi PNS ini. Cocoknya dia mungkin jadi pedagang di pasar, terserah bangun jam berapa. Ya, atau penjual ikan, terserah jam berapa dia pergi. Kalau PNS ya harus. Kalau kami ini tidak absen karena kami sementara mengajar. Ya. Absennya di online. Pak Taupan itu masih belum jam 7 sudah di kantor itu cek log. Kalau kita mau jadi pegawai negeri ya teman-teman tolong. Kedisiplinan penting. Makanya diatur dalam manajemen ASN. ASN itu kan ada 2. Ada 3K. Cuma yang kita bahas banyak di sini karena kalian CPNS. Oke. Ingat, manajemen ASN itu punya kewajiban dan ada larangan. Di kewajiban itu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI dan pemerintahan yang sah. Menjaga persatuan kesatuan dan seterusnya, ya. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu luar biasa. Itu makanya ya kalau tidak salah teman-teman yang diangkat ini
Ada perjanjian ya? Iya, minimal 10 tahun. Ya, jadi yang nyong-nyong dari luar daerah toli-toli, ya terima saja. TNI ada ya, terima nasib ini apa adanya. Jangan berpikir, saya mau pulang kampung. Tidak usah, cari kampung di sana saja. Karena 10 tahun itu bukan waktu singkat itu. Saya saja dulu cuma baru 4 tahun saya di Palu, sudah cari jodoh sudah. Ya, karena daerah Palu ini biasa musim dingin. Kalau kita dingin di jalan itu ya boleh pakai jaket. Kalau di rumah kita dingin pakai jaket, tetangga bilang, selama dia begitu. Saya kira teman-teman sudah paham maksud saya. Supaya enak kita bekerja, tentu ada yang mengurus kita. Cinta itu jangan dihambur-hambur cinta, tetapkan satu wanita. Ada pendapat pakar itu, orang luar negeri. Ditanya, apa rahasia suksesnya? Hanya satu dia bahas. Rahasianya sukses dia, fokus pada satu wanita. Kenapa? Karena rata-rata ya, maaf, ini direkor sebenarnya. Orang kalau mulai ada doi, ya, apalagi orang bilang katanya itu Bugis. Nah, makanya saya tidak mengaku orang Bugis. Saya orang Solo. Maksudnya Sulawesi Selatan ya. Katanya Bugis kalau banyak uang ganda kak istri, berhasil usaha ganti istri. Enak aja. Salah itu. Akhirnya saya bikin juga istilah kalau Kaili, apa ya aku tuh Kalimuni. Saya Kaili juga. Apa itu Kaili? Karena asik lupa istri. Tobat. Intermezzo ya teman-teman sekalian. Nah, kalau kita simpulkan, pegawai ASN itu berkedudukan sebagai aparatur negara, menjalankan kebijakan ditetapkan oleh pimpinan, instansi, dan pemerintah, harus bebas dari intervensi politik dan tidak melakukan KKN. Kalau masih mau jadi PNS, jangan terlibat politik dan KKN. Makanya kita setengah mati menghindari. Saya kalau misalnya namanya juga teman-teman banyak. Teman-teman saya di partai politik rata-rata pimpinan. Kalau ketemu di bandara kayak orang bodoh saya. Saya lihat dulu di sana, sembunyi saya di kamar mandi pura-pura buang air kecil. Kenapa? Karena kalau ketemu langsung dia gandeng, foto. Dia tidak tahu risiko buat saya. Kalau mau polo-polo dengan orang di foto, bisa saja dia upload di media sosial, orang artikan, berarti opa ini separtai ini dia. Padahal cuma kebetulan tamam. Apalagi mendekati pemilihan. Kemudian, ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administrasi dan badan pertimbangan ASN diatur dalam peraturan pemerintah. Nanti teman cari itu. Kemudian, tadi kita pelajari bahwa manajemen ASN itu pengelolaan ASN untuk memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari KKN. Itu teman-teman sekalian. Kita lanjut di Smart ASN. Hanya disampaikan butir-butir pentingnya saja, karena kalian sudah lulus kan? Iya. Smart ASN itu sekarang orientasinya kita mengarah kepada Indonesia Digital Nation. Makanya ketika membuat nanti aktualisasi, jangan alergi dengan digital, ya. Dan sekarang juga kita harus buktikan, karena digital, literasi digital, kita bisa ketemu walaupun saya di Palu, kalian di Toli-Toli, ya kan? Kemudian penting literasi digital. Nah, sehingga mengarah kepada pemerintahan digital, masyarakat digital, dan ekonomi digital. Pemerintahan digital itu seperti apa? Diatur dalam regulasi kebijakan dan ada pengendaliannya. Masyarakat digital, ya ada aktivitas digital, aplikasi dan infrastrukturnya diatur. Ya. Kalau ekonomi digital, sekarang kan sudah SDM-nya kita sudah lebih banyak.
mengarahkan digitalisasi, baru ditunjang oleh teknologi. Ada penelitian-penelitian dalam rangka mengembangkan inovasi. Berbicara digital, minimal kita harus mengetahui ada 4 esensi digital. Ada digital skill, yaitu kemampuan kita mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak, teknologi informasi, komputer, dan sistem operasinya. Tentu di dalam kehidupan sehari-hari ini tidak perlu diragukan. Anak kecil lagi saja sekarang ini sudah lebih pintar dari orang. Gampang sekali buka-buka YouTube apa segala macam, saya bisa bingung lihat. Ya. Sehingga kita juga perlu membudayakan digital culture itu, bagaimana kita punya kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, dan memeriksa, serta kita bangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika di dalam keseharian kita dalam berdigital. Kalau demikian berarti terkandung maksud di dalamnya bahwa kita mengembangkan digital culture ini dalam rangka membangun wawasan kebangsaan dan nilai Pancasila. Bukan sebaliknya mengedarkan berita hoax dan bullying. Kemudian digital etik, nah ini kita harus mampu mencontohkan, menyadari dan menyesuaikan diri, merasionalkan, terutama hal pertimbangan dan pengembangan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sih etika digital itu? Ada di materi yang sudah saya upload itu. Apa yang harus dipatuhi? Yang tidak kalah pentingnya adalah digital safety. Apa digital safety? Kita harus kemudian menerapkan, menganalisis, terutama dalam pertimbangan peningkatan kesadaran perlindungan pribadi kita dalam keamanan berdigital. Salah satu contoh, ya jangan semuanya di oke-oke, di yes-yes. Apalagi membuat masuk install aplikasi, dia bilang akan masuk memantau Anda punya profil apa semua, yes, yes. Terakhir, ya kita punya sudah di cloning, dibajak kita punya akun. Makanya melalui kesempatan ini teman-teman saya ingatkan, besok-besok dapat nama Muhtar ya, minta pulsa dengan kalian atau apa, jangan layani, tidak betul itu. Ya, saya pernah kasih teman, dia bilang, waduh, pagi-pagi dia telepon saya, makasih banyak ya, alhamdulillah saya sudah bisa membantu juga. Saya belum paham maksudnya. Saya sudah bisa membantu yang selama ini saya mau kasih bapak tolak. Apa itu? Dia bilang kemarin saya kirim itu pulsa 500.000. Kemana? Katanya nomornya bapak. Yang ini bukan. Kalau bukan yang ini bukan nomor saya itu. Tapi fotonya bapak dia bilang. Iyalah, kan orang sudah masuk ke kejahatan digital ini, sudah masuk di akunnya kita, mengambil foto segala macam. Jadi saya ingatkan teman-teman, kalau ada pakai nama saya, jangan percaya. Tidak betul. Saya tidak pernah minta apa-apa dengan orang lain. Kalaupun saya terpaksa, saya telepon langsung. Karena pasti kalian, kasihan. Minta pulsa, kasih dia. Tanpa Anda berpikir, kenapa kalau saya butuh pulsa, kenapa saya tidak telepon langsung? Ya. Makanya saya, alhamdulillah, saya sudah bikin pohon pulsa. Maksudnya, ada pohonnya saya punya pulsa itu. Berbuat terus. Tidak pernah habis-habis. Yang habis cuma rekening saya. Ya, karena dia auto debit ya. Tak isi sendiri. Oke. Ini ada kesejahteraan digital. Bagaimana caranya kita bermain digital. Bisa saja meningkatkan kita punya kapasitas, bisa kita berbisnis dan bisa kita bekerja secara digital. Sekarang enak ya. Bisa kita keliling-keliling kabupaten kemana-mana dalam satu hari. Kemarin saya beberapa kabupaten saya datang mengajar. Ya, ini sebentar kan
Setelah toli-toli kemana lagi saya? Oke teman sekalian. Nah, kemudian ada 8 prinsip atau praktek digital yang kita harus pahami. Kaitannya dengan agenda. Sorry. Kenapa terlempar ya? Sebelum kita masuk ke tugasnya, ada 4 prinsip praktik digital: menyediakan pelayanan inklusif, menyertakan aspek kesejahteraan digital, menyediakan lingkungan fisik yang untuk daring yang aman, kemudian mematuhi petugas yang bertanggung jawab, penuhi tanggung jawab etik hukum berhubungan dengan aksesibilitas. Kemudian ada juga pelatihannya. Kemudian kita harus memahami potensi dampak positif dan negatif dari aktivitas digital. Kemudian ada infrastruktur ya. Iya. Ya, baik teman sekalian, sebenarnya materi ini cukup banyak, teman-teman bisa lihat di materi-materi ya. Karena kita terbatas waktu, sehingga saya mau ke tugas ya. Namun sebelum tugas saya mau perlihatkan dulu hak dan kewajiban dalam dunia digital. Ya. Ya. Kalau kita dalam digital, aksesnya kita tidak diskriminatif. Jangan membeda-bedakan, karena kita di dunia digital ini ketika kita lepaskan, semua orang bisa melihat, mengakses. Kemudian kita juga punya hak bebas berekspresi dan mendapatkan informasi. Kita juga punya kebebasan berkumpul, berkelompok, dan partisipasi. Contohnya seperti ini kan kita bisa saja berkumpul. Kemudian harus kita pahami tentang perlindungan privasi dan data. Kita belajar pendidikan literasi. Kemudian tetap kita harus bertanggung jawab terhadap perlindungan terhadap anak. Maksudnya apa-apa yang kita sajikan jangan yang bertentangan dengan kebutuhan anak. Kenapa? Karena anak-anak sekarang itu beda dengan kita dulu. Kalau kita dulu untuk melihat gambar-gambar yang tidak betul itu, aduh, berlapis. Nanti sudah dewasa baru bisa saya tahu itu. Tapi anak sekarang, biar anak kecil, tiba-tiba muncul gambar-gambar yang tidak betul. Nah, ini kan bagian dari bagaimana perlindungan terhadap anak. Kemudian kita punya hak mendapatkan pertolongan terhadap pelanggaran hak asasi. Jadi ada tempat perlindungan kita ketika tidak merasa kejahatan digital seperti hoax, bullying, segala macam, prank, bisa kita dapat perlindungan. Baik teman sekalian, materi kita masih banyak, cuma saya dibatasi waktu ya, sehingga kita maunya. Karena kita ketemu lagi nanti hari apa, ada tugas yang mau dikerjakan. Hari ini Selasa, ya kita ketemu lagi di hari Kamis ya. Kamis pagi, itu sudah pemaparan, diskusi. Nah, sudahkah Anda membaca memahami modul kedudukan peranian? Pasti sudahlah, sudah lulus kan? Ada tugas-tugas kita. Nah, tugas pertama kita, individu ya, diminta kita untuk mengidentifikasi isu aktual yang terjadi pada instansi unit kerja kita terkait implementasi mata pelatihan ASN dan Smart ASN. Ya. Kurang lebih agenda 1 disuruh cari isu terkait agenda 1, agenda 2 disuruh cari isu. Ini juga disuruh cari isu terkait dengan penerapan mata pelatihan manajemen ASN dan Smart ASN.
Saya kasih besar supaya teman lihat. Tapi ada sudah saya taruh di mana ya? Sudah ada saya taruh di Kolabjar. Deskripsikan tugas isu tersebut berdasarkan data fakta yang relevan. Uraikan dampak isu tersebut terhadap stakeholder penerima dampak. Jadi kita mencoba mengidentifikasi isu. Tentu seperti pengalaman di agenda 1 dan 2 ya. Di analisis itu menggunakan APKL. Bukan tiba-tiba teman-teman, ini isu saya. Buktikan dulu. Ada beberapa isu ditapis pakai APKL, divalidasi menggunakan USG, kemudian mencoba mencari penyebab isunya menggunakan Fishbone. Baru kita uraikan. Masih ingat itu APKL dengan USG, dengan Fishbone? Pastilah, karena kemarin saja baru-baru menyelesaikan tugas dari agenda 2 kan? Kemudian teman-teman membuat learning journal. Apa isinya learning journal? Ya, tentang pokok pikiran, mata pelatihan, manajemen ASN, Smart ASN, kemudian pengalaman pembelajaran, substansi dan proses pembelajaran, baik dari sinkronus maupun asinkronus. Ya. Baru kita store ke Kolabjar. Nah, pada sesi kedua, berarti besok. Kemudian, tugas kedua, individu adalah pilih salah satu isu tadi yang kita pilih, ya. Tentukan akar penyebab isu tersebut. Nah, itu yang saya bilang tadi kan. Identifikasi dulu di tugas pertama, individu. Di tugas individu kedua, kita buat analisanya. Sampai kepada menjelaskan gagasan kreatif apa saja yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan core isu tersebut. Dibuat lagi learning journalnya. Dalam bentuk PDF ya. Nah. Oke. Nah, nanti tugas ketiga baru kelompok. Kelompoknya sudah saya bagi kemarin. Jadi kita belanja kasus. Cari kasus di media elektronik, media cetak, media sosial atau berita dari sumber terpercaya, bukan hoax. Yang terkait dengan mata pelatihan agenda 3. Identifikasi bad practice-nya dan best practice. Bad practice ini praktek jeleknya dan praktek yang baiknya dari implementasi dan penerapan. Dari kasus tersebut, jelaskan upaya, teori, dan praktik untuk dapat merekomendasikan pengoptimalan best practice. Kemudian mengendalikan praktek yang buruk. Kemudian buat narasi dalam bentuk PDF, dibuat dalam bentuk analisis juga ya. Menggambarkan kasus penerapan praktek jeleknya dan praktek baik. Kalau ini analisis kasus ini, karena ada 2 kelompok di sini ya, sebaiknya sepakat 2 kelompok, jangan objek yang sama diambil. Ya. Karena kenapa? Di hari Kamis itu kita presentasi. Kita presentasi tugas kelompok dan tugas individu. Kalau sama objeknya, sama topiknya di kelompok, ya bagaimana didiskusikan. Makanya sebentar silakan berdiskusi dengan 2 kelompok. Kalau mau lihat kelompoknya buka di Kolabjar. Saya sudah bagi 2 kelompok itu. Ya. Jadi Anda bersatu sama kelompok, baru diskusikan dengan kelompok lain apa topik atau apa objek yang mau diangkat. Jangan sama kedua kelompok ini. Oke? Kita diskusi.
Apa yang bertanyakan silakan. Mohon izin Pak, saya mau bertanya. Silakan Bu Nia. Ya, tentang tugas individu yang menentukan gagasan kreatif dari isu yang diangkat, Pak. Itu apakah sama dengan tahapan kegiatan untuk menyelesaikan isu di instansi tersebut? Ya, sama. Ya, Jadi gagasan kreatifnya itu apa kira-kira solusinya menurut Ibu? Ya, gagasan kreatifnya. Sebenarnya ini munculnya gagasan kreatif ini kan prosesnya menganalisis dari lapisan itu. Jadi kita mulai dari APKL, USG, baru Fishbone, muncul penyebab masalahnya. Nah, itu yang harus dipositifkan menjadi gagasan kreatif. Biasanya gagasan kreatif itu orang bilang disebut dari metode MC Mamara. MC Mamara. Mungkin tidak dikasih hanya dikasih tugas saja karena teorinya panjang itu. Tapi kalau teman-teman perdalam buka di internet, bahkan ada YouTube-nya itu bagaimana penyelesaian gagasan kreatif menggunakan MC Namara. Ada juga orang menyebut Nick Mamara, ada juga MC Mamara. Karena itu teori-teori lama itu. Ada lagi yang mau bertanya? Kita cuma izin Pak, saya mau bertanya Pak. Nah, silakan Pak Tris. Ya, Pak. Untuk memastikan saja Pak, untuk tugas individu yang pertama Pak, apakah kita bikin APKL-nya dulu setelah kita mendapatkan 3 isu itu, terus apakah kita, kalau yang sependapat, kalau yang sepemikiran saya Pak, mohon maaf koreksi kalau salah Pak. Yang saya baca, kita tetapkan 1 isu, baru dari 1 isu itu kita bagi lagi untuk ke yang mana masuk manajemen ASN sama Smart ASN. Terus kita cari dia punya dampak. Setelah kita dapat dia punya dampak Pak, kita buat dia punya seperti analisis Fishbone. Apakah perlu lagi kita masukkan APKL-nya dengan USG-nya atau tidak Pak? Langsung analisis Fishbone-nya baru kita uraikan Pak. Oke, cerdas. Jadi begini, di isu pertama itu baru kita identifikasi isu. Di tugas pertama, kumpul isu sebanyak-banyaknya. Ya, di tugas pertama kita baru diminta untuk identifikasi isu. Ya. Kemudian buktikan dengan fakta yang relevan, datanya. Kemudian uraikan dampaknya, dugaan kita ya, terhadap stakeholder. Nah, itu. Nanti di tugas kedua, baru kita mengidentifikasi isu itu menjadi satu pilihan. Di sini kita menggunakan sudah alat analisis. Kita gunakan APKL, USG, baru masuk ke Fishbone. Nah, di Fishbone itulah kita lihat penyebabnya, kita buatkan gagasan kreatif untuk bisa dilakukan menyelesaikan. Betul-betul apa yang Anda jelaskan. Jadi sebenarnya tugas individu 1 dan 2 ini satu. Ya, satu saja. Satu kali selesaikan itu. Cuma dikasih kode tugas individu 1 yang di atas, mengidentifikasi, nah, masukkan nanti di kolabjar, itu tugasnya individu 1. Tugas individu kedua, mengambil 3 isu dijadikan satu, diidentifikasi menggunakan APKL dan USG serta ke Fishbone. Baru kita buat. Mohon izin Pak. Ya, mungkin maksud saya begitu Pak. Jadi ya, karena tugas pertama Pak, karena cuma tugas pertama 1 kali upload, jadi dalam PDF itu kita bagi tugas individu 1 sama tugas individu 2, baru kita upload bersamaan Pak. Karena nanti untuk tugas individu yang tentang learning journal, tapi apa yang kita dapatkan pada tempat kerja kita Pak. Iya. Iya. Jadi nyambung dia tapi dipisahkan dalam anunya. Kalau uploadnya tuh, nah, saya kira betul sudah. Kenapa dilatih begini? Kan teman-teman nanti di agenda 4 setelah ini sudah ini kita akan mengidentifikasi isu sudah model seperti ini. Dan isu itu dari agenda 3 dia. Ya, sudah. Jadi bisa diteruskan. Nah, kemudian nanti learning journal bercerita pengalaman kita, pemahaman materi dan pengalaman kita belajar sinkronus dan asinkronus. Kira seperti itu. Nah, kalau di kelompok sama
kita ambil belanja kasus, ya, cari kasus itu, kemudian kita identifikasi yang praktek jeleknya dan praktek baiknya, kemudian kita jelaskan upaya-upaya teori yang dapat direkomendasikan untuk mengoptimalkan. Ya. Jadi dia ini secara umum tidak kita menganalisis ini, tapi kita berteori di sini di kelompok. Nah, kalau masih ada pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan, saya beri kesempatan berapa menit kalian berdiskusi sesama kelompok apa? Kan dua kelompok disepakati apa mau diambil objeknya. Jangan nanti sama objeknya untuk kelompok. Kan sudah lihat ini tugasnya itu? Mohon izin Pak. Ya, monggo. Sebelumnya kan Bapak sudah upload apa saja tugas akan kita adu. Kebetulan kita sudah bicara dengan kelompok setelah materi Bapak ini nanti selesai, kami rencana akan kumpul kelompok. Jadi supaya untuk lebih efisien dan ketemu ide gagasan pikirnya Pak. Jadi itu. Jadi mungkin kalau lewat online Pak agak kurang, tapi nanti setelah ini kita akan ketemu satu kelompok untuk membahas tugas bersama-sama Pak. Iya, maksud saya tugas kelompoknya Pak Trisno harus ketemu kelompok lain membicarakan. Jangan sampai isunya sama apa? Iya Pak, siap Pak, sudah. Nah, itu. Sudah Pak. Tidak menarik kita diskusi kalau sama dia punya ini. Siap Pak, sudah Pak. Ya. Pak izin Pak mau bertanya Pak mengenai pembelajaran manajemen ASN dan smart ASN Pak. Mungkin di luar dari tugas, cuman ini yang masih jadi pertanyaan saya Pak. Iya. Kalau kita lihat Pak, baik buruknya suatu birokrasi suatu negara itu dipengaruhi sama kualitas pegawainya Pak. Nah, kalau kita gabungkan dengan human capital strategi manajemen Pak, yang itu yang 6P, di situ mencantumkan sama promosi karir Pak. Yang ini saya tanyakan, mungkin kita masih terlalu awam untuk mengenai ASN ini Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan, berapa lama waktu kita setelah menerima SK 100 itu untuk lanjut kuliah Pak, atau untuk mengembangkan potensi dan karir kita untuk pendidikan yang lebih tinggi Pak, karena ini pasti akan berhubungan dengan manajemen tempat kita bekerja Pak. Terus yang kedua yang ingin saya tanyakan Pak mengenai smart ASN, bagaimana nanti pada saat kita akan ujian proposal untuk kita punya rancangan nanti Pak, kalau misalnya kayak misalnya kepala puskesmas saya itu jangkauan jaringan itu kurang bagus Pak, sementara tugas dari kepala puskesmas saya itu banyak karena sekarang mendekati akreditasi Pak. Mohon pencerahannya Pak. Oke, saya jawab dari yang terakhir dulu ya. Tentang digital, hubungannya smart ASN dan ujian kita. Nah, nanti kalau tentang teknisnya, bagaimana itu laporannya, nanti coach-nya yang menjelaskannya. Ya, karena sama saja kita, cuma gaya yang menjelaskan berbeda. Nanti kalau misalnya penjelasan saya tentang itu berbeda dengan coach-nya, maka saya batal demi hukum, ikuti coach-nya. Oke. Tapi ini lebih kepada permasalahan saja yang Anda tanyakan. Bukan teknis laporannya. Kemarin saya juga terjadi seperti itu. Saya baru kemarin ada ujian, saya punya bimbingan. Susahnya itu dapat signalnya. Sehingga berupaya kita, kebetulan orang inspektorat itu dua. Pimpinannya ada tugas luar di Nokilalaki. Nokilalaki itu tiada signal. Jadi coach ini dengan mentor punya tanggung jawab membimbing. Dan syarat untuk ujian itu tidak boleh ujian orang kalau tidak ada mentornya. Nah itu. Jadi kalau terjadi begitu, ada dua cara. Pertama, kita usahakan betul-betul bagaimana caranya supaya bisa mentor hadir. Kalau tidak bisa dia hadir dengan videonya, kemarin saya lakukan dengan audio. Tidak bisa hadir mentor, Pak. Signal rusak di sana. Bisa tidak telepon? Bisa, Pak. Jadi mentornya Pak Trisno, lewat audio HP-nya Trisno, akan berbicara tentang penjelasan tambahan dan penguatan. Tapi pada saat presentasi sudah secara langsung sudah harus dibuka handphonenya supaya didengar di sana apa yang kita jelaskan.
Karena dia akan diminta memberikan pemeriksaan tambahan dan penguatan. Kalau kita mengganti bentor boleh. Bisa, ada kuasa penggantian sementara. Cuma pertanyaannya, kalau penggantian sementara, khawatirnya saya masukan-masukan saran-saran dari penguji tidak akan nyambung dengan mentornya sebenarnya. Karena belum tentu dia mampu menjelaskan seperti itu, pertama. Kedua, dia tidak akan bertanggung jawab mentor pengganti ini. Jadi saya usahakan sedapat mungkin di rancangan dan hasil harus mentornya kita, karena dia hubungannya dengan penerapan nilai. Memang sangat sulit, dan sebenarnya saya senang sekali kalau misalnya seperti daerah maju, di daerah Sulawesi Selatan, di Jawa, di Kalimantan juga, waktu saya kuliah di sana, tidak ada daerah di sana itu yang penting sekitar ada pemukiman, pasti ada signal, pasti ada jaringan. Pertama saya kuliah di Samarinda, Mula Warman, saya kaget kenapa banyak mahasiswa dibawa-bawa pohon kayu, duduk buka laptop, bekerja, kan adem di sana. Setelah saya coba-coba buka saya punya laptop, full signalnya. Karena rektornya di sana berpikir tidak ada daerah satupun tidak terjangkau jaringan. Harus. Nah, saya bayangkan, minta maaf, di Palu ini, ya masuk di Kelapa Gading sini saja, yang jauh-jauh sedikit, barangkali pinggiran kota, sudah setengah mati signal. Padahal itu penting. Kita banyak diuntungkan dengan digitalisasi, banyak diuntungkan dengan jaringan. Gitu. Jadi dua caranya tadi ya. Oke. Teknis, bagaimana membuat laporan apa semua nanti mentor coachnya, ya coachnya. Saya boleh memberikan masukan kalau ditanya, tapi bukan menjadi patokan utama. Ketika berbeda dengan penjelasan coachnya, berarti coachnya yang diterima. Saya batal dulu. Oke, saya ke pertanyaan pertama. Kalau bicara aturan, minimal 2 tahun setelah bekerja, PNS baru bisa dapat izin belajar. Itu bicara aturan. Tapi kalau bicara kebijakan, ya mungkin Anda tepat bertanya kepada saya, karena saya ini orang sampai sekarang masih kuliah. Saya masih CPNS sudah kuliah, ambil 1. Karena saya modalnya pada saat saya sebelum jadi pegawai, hanya modalnya saya SMA dengan D3 UT, Universitas Terbuka. D3 Ekonomi. Itu pun dulu ijazah saya tidak ambil D3 karena namanya juga hanya kuliah kita. UT itu kan sebenarnya, ya minta maaf, kalau istilahnya saya dulu ini, tidak ada motivasinya kita, karena biar masih pakai celana dalam di kamar mandi bisa belajar. Tidak pernah ketemu orang. Saya tidak bayangkan sekarang begitu lagi. Cuma sekarang bisa buku lihat muka. D3 itu hampir 4 tahun saya baru selesai. Itu pun belum sampai jasa saya. Setengah mati urusannya. Nah, begitu saya jadi CPNS, honorer saya kuliah S1 pertanian. Saya diangkat 94, saya kuliah mulai 93. Kuliah di Palu ya. Kalau di Makassar sejak 84 saya kuliah di Algasari pertanian, terlantar. Di Palu 93 mulai kuliah S1 pertanian. Izin saya keluar kapan? Izin saya kan nanti jadi pegawai negeri. Menjelang selesai. 96 baru keluar izin saya, kan 97 selesai. Selesai 97 disesuaikan saya punya ijazah. Jadi masih 2B saya. Setelah 2B saya usulkan penyesuaian ijazah jadi 3A. Jadi tidak pernah saya rasakan 2C. Saya 2005 saya lanjut S2 MM Magister Manajemen. 2005 saya selesai 2007. Tapi 2006 habis mata kuliah saya di S2 MM, saya ambil S1 Hukum. Jadi sempat 97 itu saya kuliah 2 tempat. Kalau sore di Unpad MM, kalau malam di Unismu Fakultas Hukum. 97 selesai saya MM, 98 selesai sarjana hukum. Izin saya kapan keluar? Izin saya keluar itu kalau MM keluar tahun 96,
Hukum juga keluar tahun 96 sampai dipersoalkan kenapa bisa 2 izin 1 kali keluar. Maka terpendillah izin kuliah S1 hukum saya 97 baru keluar. Karena selesai 98. Selesai itu, jadi sudah saya kantongi sudah D3, SPMA, kemudian S1 hukum, ya, S1 pertanian. Kemudian MM ya. Iya. Saya ada kesempatan lagi tahun 2009 saya coba-coba ngambil S3. Berapa tempat saya melamar, saya lulus di Mula Warman. Ya, izin saya keluar nanti 2010 baru keluar izin saya. Namanya izin belajar. Nah, permasalahannya izin belajar itu harus kurang dari 60 km dan jarak tempuh kurang dari 2 jam. Nah, bisa. Karena Samarinda cuma 1 jam naik pesawat. Lolos saya, kuliah 2009, selesai 2012. S3. Alhamdulillah. Cuma 3 tahun, 4 bulan selesai saya. Orang bilang pintar, bukan pintar. Karena mahal SPP-nya, jadi buru-buru selesai. SPP-nya 15 juta per semester. Pulang saya ke sini, saya mau coba ambil S2, mau ambil lagi S2 hukum. Istri saya bujuk dia mau kuliah, dia ambil S2 pertanian. Oke. Selesai S2 pertanian 2015, saya masuk lagi ambil S2 hukum. Ya. 2015 selesai 2017. Ya, jadi sementara ambil S3 di Mula Marwan, saya juga mengurus akta 4 di Unismu. Ya. Akhirnya selesai 2017 hukum, berarti saya 7 kali kuliah. 2 kali diploma, 2 kali S1, 2 kali S2, 1 kali S3. Sekarang sementara proses saya, kalau tembus Widya Suara Utama, insya Allah saya sementara mendaftar lagi, ambil profesi, keteknikan. Profesi. Kenapa syaratnya untuk menjadi konsultan itu harus profesi. Saya pikir mau ambil profesi hukum, ya sudahlah. Pertanian aja, kalau hukum itu sudah saya lumayan, pertanian yang masih sulit. Ya, kira-kira itu kalau mau mengembangkan sumber daya manusia. Cuma teman-teman, saya informasikan, jangan berpikir bahwa kalau kita banyak sekolah, hebat. Tidak. Saya justru rasakan terbalik. Semakin sekolah saya semakin bodoh. Semakin hati-hati bicara. Kalau mau buktikan bahwa kita ini sebenarnya bodoh, coba teman-teman jalan-jalan ke perpustakaan. Berdirilah di antara rak buku itu. Bayangkan berapa Anda ketahui di buku itu. Apa yang Anda tahu di buku itu. Kayaknya minim sekali yang kita ketahui ya. Tapi yang kita syukuri kalau bisa sekolah. Kenapa? Karena melatih otak kita. Otak itu kayak otot. Otot kalau tidak dipakai mengecil. Otak juga kalau jarang dipakai mengecil. Makanya ada anekdot mengatakan orang luar itu suka otaknya orang Indonesia. Kenapa? Asli katanya, jarang dipakai. Karena kita bekerja tidak pakai otak. Ya, jujur, banyak orang bekerja hanya pakai pendekatan saja. Biar bodoh, yang penting dekat dengan orang tertentu bisa. Nah itu dulu, sekarang tidaklah. Itu karena Anda bertanya tentang bagaimana pengembangan. Tapi kita perspektifnya adalah aturan, minimal 2 tahun. Nah, tapi kan pimpinan juga manusia, kalau dia lihat kita ini, ya, insya Allah diizinkan. Cuma teman-teman, bedakan 2 tugas belajar dengan izin belajar. Kalau tugas belajar meninggalkan tempat, kalau izin belajar, tetap di tempat kita, hanya bolak-balik. Tapi nanti jelasnya tanya orang kepegawaian ya. Saya hanya berbicara pengalaman. Kalau kepegawaian, nah, dia lebih tahu aturannya itu. Kalau kita berbicara pengalaman, berbeda pengalaman saya dengan kalian sekarang. Pertama, kalian dikontrak 10 tahun. Ya. Artinya 10 tahun tidak bisa kemana-mana. Kalaupun Anda mau lolos, ya itu tugas belajar, meninggalkan tempat. Tapi tidak gampang kan itu. Ada persyaratannya, ada aturan barunya. Tapi tetap semangat. Saya suka kalian yang punya semangat. Kenapa? Sedangkan saya saja opa-opa masih mau sekolah. Ya.
Saya suka kalau Anda mau ini, dan saya juga ketika ada butuh diskusi, saya siap membantu. Ada trik-triknya begitu. Pendekatan kita bukan kolusi, karena ini pengembangan sumber daya manusia. Tuhan saja menjanjikan kepada kita akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Tapi bukan jadi kebanggaan ya. Seandainya mau dijadikan kebanggaan, wah saya ini bisa bangga, banyak sekolah saya. Tapi ternyata keluarga saya yang tidak sekolah lebih kaya dari saya. Nah, di Palu ini kan sepupu saya itu, sepupu 1 kali 2 kali saya namanya Haji Paruku itu. Yang tukang gigi itu. Ada berapa rumahnya di Palu ini? Dia cuma tamat sama tidak tamat SD itu, cuma kelas 4 SD. Ya, jangan dihubungkan antara rezeki dengan sekolah, tidak bisa. Kalau itu mau diukur, salah. Karena ternyata orang yang tidak sekolah lebih kaya. Logikanya memang betul. Karena kalau kita sekolah banyak biaya dipakai. Saya waktu S3 itu, uang yang keluar ya kira-kira termasuk tidak banyak dibandingkan orang lain. Ya habis sampai hampir 300 juta itu. Daripada Haji Ramlan yang saya punya teman, hampir 500 habis dia. Kalau dipakai dagang itu, aduh, so banyak betul kita cakar kita beli itu. Tergantung ya, motivasi kita apa. Itu kira-kira, masih ada yang mau bertanya? Minta maaf kalau jawaban saya tidak terlalu mengena, itu berbicara pengalaman, bukan bicara ini ya. Kalau benar ya, tanya di kepegawaian bagaimana kebijakan sekarang. Saya juga sementara masih mau bermohon ini, karena rencana mau ambil profesi. Tapi saya lihat situasi dulu. Ada lagi terkait dengan tugas kita tadi, terkait materi? Ya. Silakan teman-teman, kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau saya tidak bisa jawab, nanti kita tanya orang yang lebih ahli. Tapi terkait materi ya, insya Allah saya bisa jawab. Masih ada? Nanti kita ketemu di Kamis. Berapa waktu lagi kita? Ya, waktu kita masih ada sekitar 10 menit. Sudah dipahami tadi tugas itu? Kalau masih ada belum dipahami, saya kira memang begini modelnya, mekanismenya, pendalaman penguatan, kita berikan tugas, kita diskusikan, kita seminarkan ya. Kalau bahasa kerennya seminar, padahal maksudnya itu diskusi kita. Makanya kita biasa kalau di kampung-kampung, jangan bilang seminar, bingung orang. Kalau bisa diskusi atau kongko-kongko, dia paham itu. Karena ada di kampung pernah saya bilang, ada acara seminar, dia pakai jas datang. Dia kira itu seminar itu seperti orang pesta. Karena kita hanya mau duduk kongko-kongko, pakai sarung boleh. Yang penting konten yang dibicarakan itu kena. Masih ada teman-teman? Sudah tidak ada. Oke, berarti sudah dipahami semua. Saya juga masih membuka diri kalau ada mau ditanyakan lewat WA atau telepon. Ya, sepanjang saya tidak dalam berkendara atau tidak sementara tidur, saya angkat itu panggilannya. Tapi kalau saya berkendara, saya tidak akan angkat telepon itu. Ya. Karena itu melanggar ketentuan. Mungkin saya nanti parkir baru saya jawab. Masih ada yang mau ditanyakan? Saya kasih laju-laju materinya tadi supaya kita longgar waktu diskusi. Kenapa? Karena terkadang dikasih tugas, pas nanti mau kerja tugas baru bingung. Apa tadi mau dibikin ini? Ini hanya melanjuti model di agenda 1. Kita juga mau disuruh mencari isu. Agenda 2 juga kita diminta. Agenda 3 kita diminta. Dan agenda 4 tetap mencari isu dan membuat laporan rancangan aktualisasi. Saya ingatkan teman-teman, sekedar berbagi bahwa ingat Latsar ini adalah kegiatannya kita adalah penerapan nilai-nilai, baik agenda 2 maupun agenda 3. Sehingga nanti Anda punya itu kan laporan rancangan aktualisasi nilai-nilai. Jadi yang kita harus kuasai betul, apa sih kode perilakunya nilai berakhlak itu? Apa indikatornya? Kalau kita melakukan kegiatan ini, apa nilai yang kita terapkan? Sama dengan tugas ini nanti, ketika Anda membuat jawaban, terbesit nilai apa dalamnya. Ketika kita mengambil solusi,
cara kita lakukan menyelesaikan masalah itu nilai apa yang diterapkan. Baik teman sekalian, tinggal 3 menit. Masih ada peluang? Ibu-ibu, banyak diam ibu-ibu ini. Oke, kalau sudah tidak ada, waktu kita tinggal 3 menit. Makasih banyak atas perhatiannya. Nah, tolong dikerjakan tugasnya melalui forum ini. Saya minta kepada panitia evaluator untuk tugas saya punya mata pelatihan ini terakhir masuk hari Kamis malam, karena masih mau didiskusikan dulu, masih mau dipaparkan, ya. Jadi hari Kamis kita materinya pendalaman agenda 3 jam 7.30 sampai 9.45, berarti malamnya itu Kamis malam jam 11.59 terakhir masuk tugasnya. Kalau lewat dari itu panitia sudah closing gitu. Kenapa saya kasih kesempatan tidak harus besok apa? Karena tugas ini bersambung, berkelanjutan. Kemudian kita masih seminarkan, masih kita diskusikan di hari Kamis pagi itu. Mungkin masih ada perbaikan-perbaikan. Nah, malamnya baru masuk. Tolong teman-teman masukkan, karena kita akan nilai. Ya, dan tolong teman-teman nanti kalau beraktivitas di hari Kamis, kalau mau bertanya, resen, supaya teridentifikasi. Kenapa? Karena video ini dikirim. Ya, dikirim ke LAN, dikirim kemana. Sehingga orang lihat ketika misalnya Trisno bagus nilainya, ya mungkin masih wajar, karena dilihat dia beraktivitas, banyak bertanya, kemudian ini. Tapi kalau ada yang cuma diam-diam terus, ini baru bagus nilainya, dicurigai. Oh, kok bisa? Padahal yang dinilai bukan cuma sekedar teori, tapi dalam praktik juga. Oke, teman-teman sekalian. Ya, demikian dari saya. Makasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Insya Allah kita ketemu di hari Kamis pagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dan saya kembalikan kepada evaluator. Silakan Pak Topan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Dr. Mukhtar. Mungkin kita kembali ke ruang besar. Kita ke main session. Cuma saya mungkin langsung pamit Pak Topan, boleh? Karena saya mau kantor. Oh, iya. Siap, silakan. Ya, saya izin pamit ya. Semuanya teman-teman. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada evaluator.
Evaluator, Mama Tin, Halo, apa kabar? baik Pak. Yo, mana ada evaluator ini? Iyo, kami Oh, izin ini Pak live ya. Taufan. Sudah Pak ada? Taufan. Pak Taufan saja. Siapa yang mana sih ya hari? PIC-nya Bu Vita ya? Iya, kayaknya Vita. Terus Karena dia yang memberi kabar padaku. Iya, sama. Tapi ini mau kasih tinggal room tidak ada, cuma siapa? Taufan. Pak Taufan, kami izin live ya. Halo. Silakan Bu. Oke, terima kasih. Oke, Pak Taufan. Saya izin live kepada teman-teman semua, khususnya kelompok 1, kalau ada hal yang mau diperjelas ya, saya di WA saya siap menerima ya, kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, saya izin live semua. Oke, izin live juga. Selamat bekerja. Ya. Bagaimana Pak Abdul, aman?